Jadi terapi submodality ini selain bisa membuat kita sabar dan tabah menghadapi cobaan yang seberat apapun, bisa juga digunakan untuk menghilangkan rasa takut. Jadi kalau kita ini takut menghadapi sesuatu, cobaan yang belum kita lakukan, coba Anda lakukan tadi. Jadi Anda bayangkan risikonya, kemudian Anda self-talk, katakan bahwa aku terima apapun risikonya dengan ikhlas. Nah, sekarang contoh yang kelima adalah memanage sabar dengan mengaktifasi hormon dopamin dan serotonin otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Awid Faisal. Jika Anda ingin tahu kurikulum vitae saya atau ingin download buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini kita sudah masuk pada TOT NLP yang ke-48. Dalam TOT NLP, Neuro Linguistic Programming yang ke-48 ini, kita ambil topik memanage kesabaran dengan otak. Sekali lagi, memanage kesabaran dengan otak. Tapi bagi Anda yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik lain yang lebih menarik, Anda akan mendapatkan pemberitahuan dari saya. Memanage kesabaran dengan otak bukan berarti mengesampingkan peranan hati, guys. Tetapi mencoba mengkombin antara kecerdasan IQ dan kecerdasan EQ. Karena memang faktanya yang bisa diamati, dipelajari, diriset, kemudian diprogram adalah IQ dan EQ. Sedangkan kesabaran autentik yang bersumber dari hati bersifat bawaan lahir, terkait dengan temperamen dan sebagainya. Maka bagi yang bukan temperamen aslinya untuk bisa menjadi pribadi yang sabar, memerlukan latihan kematangan bertahun-tahun, guys. Tetapi kesabaran rasional yang dikelola dengan otak lebih mudah dan lebih cepat untuk dilatih. Pada tahun 1960, Walter Mischel dari University of Stanford melakukan riset yang disebut sebagai marshmallow, yang mempelajari kemampuan melakukan pengendalian diri pada anak-anak. Nah, kemudian 60 tahun kemudian, Robert Sapolsky dari universitas yang sama yang juga melakukan riset kemudian menemukan kemampuan pengendalian diri itu ternyata berada di otak prefrontal cortex. Dan secara psikologis, sabar berarti kemampuan mengendalikan emosi dan tindakan agar tetap terkendali dan sesuai dengan nilai-nilai positif. Jadi dengan risetnya itu, Robert Sapolsky menemukan instrumen terpenting dalam sistem kendali otak manusia. Jadi ada mekanisme antara otak naluri, pendorong di amigdala, yang kemudian dikendalikan oleh prefrontal cortex. Penemuan ini kemudian dipraktekkan untuk menterapi, untuk melatih dan sebagainya, melakukan pengembangan diri, mengprogram cara berpikir dan perilaku kita. Jadi misalnya begini guys, misalnya ketika otak naluri yang dari amigdala ini mendorong seseorang untuk berpola hidup konsumtif misalnya, menghabiskan uang untuk flexing dan sebagainya, maka kemudian otak prefrontal cortex ini diaktifasi supaya bisa memberikan advice, mengingatkan kebutuhan hidup, kebutuhan pokok dan sebagainya. Maka prefrontal otomatis akan segera mengambil data-data untuk melihat seberapa besar kemampuan keuangan, tabungan, hutang, dan sebagainya. Jadi mekanisme seperti itu. Dalam posisi itu kemudian otak prefrontal membuat keputusan, delay, and make plan. Daftar keinginan yang banyak tadi, yang ditunda tadi, disusun, diberi angka tahun atau bulan, dinamakan dream building. Nah, dream building ini gimana menyusunnya? Ini adalah di prefrontal cortex tengah. Seperti dalam gambar ini, di sebelah kanan dilihat dari
layar Anda ya guys ya. Yang sebelah kanan mewakili kekuatan-kekuatan saya tidak akan. Jadi tidak mau berubah. Jadi otak kanan itu karena sudah mengalami kenyamanan, karena dipengaruhi kuat oleh naluri, maka dia akan sulit untuk berubah. Nah sebaliknya, prefrontal yang kiri, dia mewakili kekuatan-kekuatan rasional. Kekuatan saya akan berubah, saya akan sabar, dan sebagainya. Nah sedangkan prefrontal cortex tengah ini mewakili keinginan dan visi. Jadi dream building tadi memprogramnya adalah di otak visi. Riset dari Robert Sapolsky ini juga bisa untuk mengendalikan obesitas, guys. Dari naluri ya untuk ingin makan enak, makan manis, makan berlemak dan sebagainya yang rasanya gurih itu adalah dorongan dari amigdala. Nah, maka kita aktivasi otak prefrontal cortex ini untuk mengingatkan, menyajikan data-data risiko diabetes, kolesterol, kemudian asam urat, stroke, dan sebagainya. Jadi contoh yang ketiga adalah bagaimana kita mengendalikan amarah. Kemarahan adalah emosi yang kompleks yang melibatkan interaksi cepat antara berbagai bagian otak dan sistem saraf tepi. Khususnya adalah sistem saraf otonom yang dia bersifat impulsif dan sebagainya. Nah, ketika otak menerima stimulus, misalnya pemicu marah, diperlakukan tidak adil, diperlakukan curang, kemudian mengalami penghinaan dan sebagainya, maka kemudian naluri langsung dia ingin bereaksi impulsif. Tanya adalah bagaimana cara melatih kesabaran dengan bahasa otak. Ini ada sebuah program yang namanya New Behavior Generator. Seperti dalam bagan berikut ini. Di situ ada gambar orang yang berdiri, kemudian di depannya adalah 4 garis berpanah. Nah, di situ misalnya, saya beri contoh, bagaimana ketika seseorang mengalami konflik, misalnya seperti Anda misalnya, Anda sedang buru-buru mengejar plane, kemudian di bandara Anda ada problem, dan cara memperlakukan petugas di sana pada Anda ini membuat Anda jengkel dan marah, karena Anda buru-buru, takut ketinggalan, tapi cara melakukan mereka sangat membuat Anda tersinggung dan sebagainya. Maka Anda marah, terjadi pertengkaran, sempat cekcok mulut dan sebagainya. Bisa juga yang lain, Anda bertengkar dengan teman, bertengkar dengan istri, suami, dan sebagainya. Nah, pokoknya berbagai macam konflik. Nah, maka nanti Anda bisa melakukan terapi. Maka langkah pertama adalah Anda lakukan tarik nafas, tahan di perut, kemudian lepaskan pelan-pelan. Boleh diulang 1-3 kali sehingga Anda merasa nyaman. Nah, kalau Anda sudah merasa nyaman, kemudian coba Anda putar kembali rekamannya ketika Anda tadi konflik dengan petugas tadi. Juga sampai terasa sekali emosinya. Nah, kemudian Anda lakukan break state. Sesudah itu, sekarang Anda masuk ke tahap yang kedua, yaitu role models. Coba Anda cari role models, orang yang Anda anggap orang yang bijaksana, dia penyabar, mungkin bisa ambil seorang ustadz yang adem, konsultan yang Anda kenal, atau siapapun yang memang dia profilnya adalah orang penyabar. Nah, kemudian perankan orang itu, Anda imajinasikan seakan-akan orang itu yang akan menghadapi petugas bandara yang membuat Anda marah tadi. Nah, majukan ke depan, bagaimana reaksinya, apakah dia juga marah ketika menghadapi perlakuan itu. Tentu saja karena dia role model yang sudah Anda pilih, tentu saja dia akan bersabar. Nah, kalau sudah Anda perankan itu, sekarang Anda masuk ke langkah yang ketiga, yaitu sutradara. Nah, dalam sutradara ini, Anda mainkan 2 aktor sekaligus, dan Anda berfungsi sebagai sutradara. Ingat ya, yang konflik di situ adalah bukan Anda yang tadi, yang pertama tadi, tapi itu adalah sebagai aktor, Anda sebagai aktor. Nah, sekarang Anda majukan dulu diri Anda sebagai aktor tadi, maju menghadapi petugas yang membuat Anda marah tadi. Oke, maka akan berulang lagi kemarahan Anda tadi. Kalau sudah, dan tarik aktor yang mewakili Anda tadi, kemudian sekarang majukan aktor yang role model tadi. Dia suruh menghadapi. Tentu saja role model tadi bisa menghadapi dengan bijak dan sabar dan sebagainya. Sekarang Anda tarik lagi dua-duanya, dan sekarang Anda masuk ke tahap yang terakhir, yaitu associated. Setelah Anda melalui 3 tahap itu, maka sebenarnya state Anda sudah berubah, sudah menjadi bagus. Maka sekarang Anda coba, Anda sendiri yang maju menghadapi petugas tadi. Nah, apakah Anda masih lebih sabar? Kalau Anda sudah merasa bisa lebih sabar, state-nya bagus, maka berarti terapi New Behavior Generator ini berhasil. Nah, sekarang kita masuk ke
contoh yang keempat dari bagaimana mengelola sabar tapi dengan otak rasional. Ini adalah sebuah terapi yang direkomendasikan oleh Elizabeth Kopler. Jadi dia membuat langkah-langkah ketika Anda menghadapi satu musibah, berikan langkah sebagai berikut. Nanti yang pertama adalah coba Anda terima musibah itu seberat apapun, tapi secara kognitif, ya, secara rasional, Anda terima saja, tanpa memberikan penilaian. Terima, akui secara rasional bahwa memang itu musibah itu memang harus terjadi. Nah, sekarang tahap kedua adalah Anda sekarang belajar menerima secara emosional. Jadi emosi ya seberat apapun itu, Anda tidak usah berusaha melawan, tidak usah menghindar, dan tidak usah menilai emosi itu. Jadi biarkan dirasakan saja, diterima saja. Nah, sekarang masuk ke terapi yang berikutnya adalah mengedit submodality. Pikiran, perasaan, visual, auditorial, dan kinestetikal, coba kita mainkan. Terapi yang ketiga ini, Anda harus punya partner, guys. Jadi ini nanti saya berikan instruksi yang biasa saya berikan ketika saya memberikan secara massal. Dan nanti juga contoh gambarnya juga di PT KAI waktu itu ya. Jadi urutannya begini. Ini urutan terapi edit submodality 1. Pertama, mintalah klien, para peserta ini berdiri secara berpasangan dengan menghadap searah. Peserta satunya berada di belakang yang lain. Kemudian yang kedua, peserta yang di depan diminta memutar tangan kanannya searah jarum jam. Rileks, santai, nyaman. Kemudian mintalah peserta menghentikan rentangan tangannya di tempat yang dirasa sudah tidak sanggup lagi. Nah, kalau sudah berhenti, kemudian peserta diminta untuk merasakan bagian mana yang terasa sakit. Apakah di pangkal lengan, di ketiak, dan sebagainya. Peserta yang di belakang diminta memberikan tanda seberapa jauh jangkauan tangannya. Pemain tadi yang merentangan tangan tadi, dia di posisi jam berapa. Katakanlah dia posisi di jam 6. Kemudian para peserta setelah tadi merasakan rasa sakitnya, sekarang diminta untuk kembali ke posisi semula. Nah, berikutnya peserta diminta untuk memutar tangannya lagi searah jarum jam. Usahakan jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan yang pertama. Jadi kalau tadi di jam 6, sebisa mungkin sekarang bisa jam 7 atau jam 8. Kemudian kalau sudah berhenti, kemudian ditanya lagi rasa sakitnya, apakah masih sama dengan yang tadi atau lebih sakit? Dan apakah tempatnya masih sama atau sudah berpindah? Nah, kalau sudah, maka peserta diminta lagi untuk kembali ke posisi semula. Kemudian lakukan break state. Kalau sudah break state, berikutnya adalah peserta diminta untuk menutup kedua matanya dengan pikiran dan perasaan rileks, nyaman, dan sebagainya. Nah, kalau sudah merasa nyaman, kemudian peserta diminta lagi untuk memutar tangan kanannya searah jarum jam kayak tadi, tetapi hanya dengan imajinasi, hanya dengan pikiran, tidak mutar tangan sungguh-sungguh. Nah, meskipun ini hanya imajinasi, juga peserta diminta untuk berhenti di tempat yang sama dengan tadi, ketika yang pertama memutar tangan kanan di. Ya, kemudian ditanya juga apakah merasakan rasa sakit. Nah, kalau sudah, kemudian diminta lagi kepada peserta, ditawarkan, saya tawarkan pada Anda, sekali lagi hanya dengan imajinasi, putarlah tangan kanan Anda lebih jauh dari 10 cm lagi. Tetapi dengan risiko rasa sakit 2 kali lipat. Rasakan sakitnya lebih pegal dan lebih sakit dari yang pertama tadi. Hanya dengan imajinasi. Kalau sudah, kemudian ditantang lagi, putarlah tangan kanan Anda 10 cm lebih jauh lagi. Dengan risiko rasa sakit 4 kali lipat. Rasakan rasa sakitnya yang luar biasa, rasanya seperti keseleo atau patah tulang, sakit sekali. Kemudian ucapkan pada diri Anda sendiri, aku terima rasa sakit ini dengan ikhlas. Sekarang juga. Sekarang yang terakhir, peserta diminta untuk membuka matanya. Nah, sekarang tahap yang terakhir ini, peserta betul-betul disuruh memutar tangan kanan lagi seperti yang awal tadi. Oke, peserta silahkan putarlah tangan kanan Anda sungguh-sungguh searah jarum jam dan jangan berpikir untuk berhenti. Dan peserta di belakang diminta untuk melihat putaran para peserta di depan.
dan melihat atau memindahkan tanda yang tadi, yang pertama tadi ya, jangan yang kedua ya, tanda yang pertama dipindah sejauh mana putaran antara kedua dengan yang ketiga sesudah imajinasi. Berdasarkan pengalaman berulang-ulang, para pemain bisa memutar kanan-kanannya lebih dari 20 cm, bahkan ada yang 30 cm, bahkan ada yang 50 cm. Tapi anehnya guys, menurut testimoni peserta, para peserta ini yang itu justru yang terakhir ini justru tidak merasa sakit atau berkurang jauh rasa sakitnya. Oke, silahkan coba Anda praktekkan sendiri dengan pasangan Anda. Seperti apa rasanya terapi submodality 2 ini. Jadi terapi submodality ini selain bisa membuat kita ini sabar dan tabah menghadapi cobaan yang seberat apapun, bisa juga digunakan untuk menghilangkan rasa takut. Jadi kalau kita ini takut menghadapi sesuatu, cobaan yang belum kita lakukan, coba Anda lakukan tadi. Jadi Anda bayangkan risikonya, kemudian Anda self-talk, katakan bahwa aku terima apapun risikonya dengan ikhlas. Nanti ucapannya diubah begitu. Nah sekarang contoh yang kelima adalah memanage sabar dengan mengaktifasi hormon dopamin dan serotonin otak. Mengaktifasi kedua hormon itu bisa membuat kita bahagia guys, dan memiliki persepsi positif dalam melihat realitas kehidupan. Sehingga kita bisa menjadi state yang lebih bagus, lebih bijak melihat realitas kehidupan, kita bisa lebih sabar dan memiliki pengendalian diri yang baik. Jadi dopamin itu adalah neurotransmitter motivasi dan sistem penghargaan. Jadi kalau kita merasa bangga atau merasa dihargai itu, maka neurotransmitter melepas hormon tertentu guys, hormon dopamin itu, ya kita menjadi lebih bahagia. Biasanya hormon dopamin akan teraktivasi ketika kita berhasil mencapai tujuan, dan dia akan membuat kita nanti ketagihan lagi, melakukan lagi, mengulang lagi, dan sebagainya. Nah, sedangkan hormon serotonin fungsinya adalah neurotransmitter yang merupakan penstabil suasana hati. Kebalikannya, orang yang serotoninnya rendah, maka dia biasanya orang mudah bete, impulsif, mudah depresi, dan sebagainya. Oke guys, jika Anda masih kesulitan, ya silahkan Anda coba praktekkan semuanya. 6 terapi tadi Anda coba. Apakah Anda sekarang menjadi orang bisa lebih sabar, bisa lebih tenang, bisa lebih berani menghadapi cobaan? Jika Anda masih kesulitan, maka memang Anda perlu ikut coaching, namanya mereprogram servo mechanism. Jadi istilah servo mechanism ini pertama kali dikemukakan oleh Dr. Maxwell Maltz, di mana dalam sistem belief manusia ini sudah terbentuk dalam pikiran bawah sadar yang selalu membimbing kita ke arah kesuksesan, keberuntungan, atau sebaliknya kesalahan-kesalahan, kegagalan berulang-ulang. Nah, seperti tadi, Anda sudah berupaya melakukan reinstalling hidup Anda, tetapi ternyata Anda masih kembali lagi ke default Anda yang lama. Nah, ini maka Anda perlu melakukan sebuah reprogramming servo mechanism. Jadi, kenapa begitu? Karena di pikiran kita seakan-akan sudah terbentuk, terprogram, bersemayam pilot otomatis yang akan mengembalikan Anda pada tadi nasib Anda yang lama tadi itu. Jadi servo mekanisme itu terbentuk karena perilaku kita sendiri di masa lalu yang kita ulang-ulang, sehingga membentuk apa yang namanya behavioral pattern ya dalam gambar itu. Nah, mereprogram servo mekanisme berarti menyusun ulang, ya, melakukan proses ulang di mana kita dulu secara sadar atau tidak sadar berpikiran, berperasaan, dan berperilaku. Nah, reprogramming servo mechanism ini diajarkan juga oleh Mardigo Bosman, Anda sudah kenal ya. Tapi kalau Anda ikut beliau mahal guys, ya mungkin Anda ikut beliau 1 orang, dengan saya bisa untuk bawa 10 orang guys ya. Tapi insya Allah Anda akan mengalami pengalaman coaching yang luar biasa, 8-14 jam, karena coaching itu sebenarnya tergantung pada peserta ya, bukan pada motivatornya. Dalam coaching yang 12 jam, nanti kita tambahkan sesi namanya mensimulasi atau praktekan waking hypnosis. Jadi begini guys, jadi ini ibarat mata uang logam, itu di sini gambar Garuda ini adalah servo Anda ya, di situ self leadership Anda. Ini kita garap, kemudian yang di gambar uang ini
ini adalah kemampuan Anda berkomunikasi. Jadi dua-duanya harus optimal, guys. Harus kita garap nanti dalam sesi itu. Kemudian kalau Anda ikut sampai 14 jam, ditambah dengan inside out personal branding. Nanti kita lakukan beberapa psikotest. Ya, tadi psikotest menemukan passion for life. Kemudian juga self-confident. Ya, ini penting sekali juga. Dan yang paling penting nanti kita lakukan psikotest namanya personal values Anda. Untuk menemukan sebenarnya kekuatan Anda di mana. Jadi tidak sekadar tadi Anda menemukan identitas pribadi Anda yang baru, tapi di situ juga Anda tahu kekuatan personal values-nya. Ya, nanti akan kita lakukan psikotest. Oke, guys. Nanti setiap peserta akan mendapatkan buku ini, guys. Buku ini 250 halaman, isinya adalah praktek semua. Nanti Anda akan saya ajarin ya, praktek-praktek yang ada di sini, yang belum sempat belajarkan di coaching, nanti Anda bisa belajar sendiri, karena ini buku ini seperti tutorial. Ya. Mudah sekali menerapkannya. Oke, bagi Anda yang berminat, silahkan hubungi saya di nomor WA di bawah ini, 0815 769 8288. Sekali lagi, silahkan hubungi saya di nomor WA 0815 769 8288. Tidak usah ragu-ragu, guys. Anda pasti sanggup mengundang saya karena saya tidak komersial. Saya hanya ingin berbagi ilmu. Oke, sampai ketemu lagi dalam coaching saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.